nama saya Vanessa Ersa dan hari ini saya akan membacakan materi tentang serangan umum 1 Maret 1949. Serangan umum ini terjadi pada tanggal 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Serangan umum 1 Maret dipimpin oleh Jenderal Soeharto dan Jenderal Sudirman dengan tujuan untuk meruntuhkan moral pasukan Belanda dan juga membuktikan kepada internasional bahwa TNI memiliki kekuatan yang cukup besar untuk melakukan perlawanan. Nah, pada 1 Maret 1949 dini hari sekitar pukul 6 sewaktu sirine berbunyi, serangan umum dilancarkan dari segala penjuru. Letkol Soeharto langsung memegang komando menjelang ke pusat kota. Serangan umum ini ternyata sukses. Sekitar 6 jam, pasukan Indonesia berhasil menduduki kota Yogyakarta. Walaupun hanya sekitar 6 jam, pasukan Indonesia berhasil menduduki kota Yogyakarta. Namun, serangan ini sangat berarti bagi Indonesia, terutama ke dunia internasional untuk membuktikan bahwa RI masih ada dan rakyat kembali menunjukkan kepada dunia bahwa negara Indonesia masih mempunyai kekuatan. Selanjutnya ada Persetujuan Roem-Royen. Persetujuan Roem-Royen ini adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 17 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Isi perjanjian Roem-Royen ada yang pertama tuh pihak Indonesia bersedia mengeluarkan perintah kepada pengikut RI yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. RI juga akan ikut serta dalam konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag guna mempercepat penyerahan kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat atau NIS tanpa syarat. Lalu, pihak Belanda menyetujui kembalinya RI ke Yogyakarta dan menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Belanda juga berjanji tidak akan mendirikan dan mengakui negara-negara yang ada di wilayah kekuasaan RI sebelum Desember 1948, serta menyetujui RI sebagai bagian dari NIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melisha Nabila Siregar. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu Yogya kembali. Dari hasil perundingan Roem-Royen, Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 tertanggal 1 Mei 1949 untuk mengatur pengembalian pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta. Nah, sebagai pelaksanaan dari perundingan itu, maka pada tanggal 29 Juni tahun 1949, pasukan Belanda ditarik mundur keluar Yogyakarta. Setelah itu, TNI masuk ke Yogyakarta. Peristiwa keluarnya tentara Belanda dan masuknya TNI ke Yogyakarta dikenal dengan peristiwa Yogya kembali. Nah, setelah itu, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949. Sejak awal tahun 1949, ada 3 kelompok pimpinan RI yang ditunggu-tunggu untuk kembali ke Yogyakarta. Kelompok pertama adalah kelompok Bangka. Kedua, kelompok PDRI di bawah pimpinan Mr. Syafruddin Prawinegara. Kelompok ketiga adalah Angkatan Perang di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sultan Hamengkubuwono ke-9 bertindak sebagai wakil Republik Indonesia karena Keraton Yogyakarta bebas dari intervensi Belanda, maka mempermudah untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan kembalinya Jogja ke Republik Indonesia. Rombongan PDRI mendarat di Maguwo pada 10 Juli 1949. Mereka disambut oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9, Muhammad Hatta, Mr. Roem, Ki Hajar Dewantara, dan Mr. Tayuddin, serta pembesar RI lainnya. Pada tanggal yang sama, rombongan Panglima Besar Jenderal Sudirman berangkat ke Yogyakarta. Sesampainya di kota Yogyakarta, rombongan Jenderal Sudirman dijemput oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9 bersama pasukan di bawah pimpinan Letkol Soeharto sebagai Panglima Perang Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia merupakan konferensi antara pemerintah Republik Indonesia dan Bijen Koms voor Federal Overleg atau BFO, yaitu suatu badan yang merupakan suatu kumpulan negara-negara bagian bentukan Belanda,
Yang kedua, latar belakang Konferensi Inter-Indonesia. Latar belakang dilakukannya Konferensi Inter-Indonesia bermula ketika hasil perjanjian Roem-Royen yang menyatakan bahwa Indonesia ikut serta dalam KMB. Oleh karena itu, Republik Indonesia harus mempersiapkan diri dengan mengadakan konferensi antar Indonesia yang dilakukan antara pihak Indonesia dan negara boneka bentukan Belanda. Selanjutnya, tujuan Konferensi Inter-Indonesia. Tujuan diadakannya Konferensi Inter-Indonesia adalah untuk membentuk negara federal atau bisa disebut negara serikat. Di dalamnya terdiri dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Dilaksanakannya Konferensi Inter-Indonesia merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan Republik Indonesia Serikat agar mendapat pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Konferensi ini dilakukan 2 kali, pertama pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 dan yang kedua berlangsung pada tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus 1949 dengan tujuan menentukan atribut negara dan panitia dalam KMB di Den Haag, Belanda. Selanjutnya, Konferensi Inter-Indonesia 1. Konferensi Inter-Indonesia 1 dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 di Hotel Tugu, Yogyakarta dan dipimpin oleh Muhammad Hatta. Hasil dari Konferensi Inter-Indonesia 1 adalah negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat berdasarkan demokrasi dan federalisme. Yang kedua, RIS akan dikepalai oleh seorang presiden dan dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada presiden. Yang ketiga, RIS akan menerima penyerahan kedaulatan baik dari RI maupun Belanda. Yang keempat, Angkatan Perang RIS adalah Angkatan Perang Nasional dan Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Yang kelima, pembentukan Angkatan Perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia sendiri. Selanjutnya adalah Konferensi Inter-Indonesia 2. Konferensi Inter-Indonesia 2 dilaksanakan pada 31 Juli sampai 2 Agustus 1949 di Jakarta dan dipimpin oleh Sultan Hamid II. Hasilnya yaitu yang pertama, bendera Republik Indonesia Serikat yaitu Sang Saka Merah Putih. Yang kedua, lagu kebangsaan Republik Indonesia Serikat yaitu Indonesia Raya. Yang ketiga, bahasa resmi Republik Indonesia Serikat adalah bahasa Indonesia. Yang keempat, pemilihan presiden ditentukan oleh negara, Cuilan Republik Indonesia dan BFO. Yang kelima, membentuk panitia yang bertugas dalam konferensi meja bundar. Dan yang terakhir adalah anggota MPRS ditentukan oleh negara Cuilan yang berjumlah 16 negara. Selanjutnya saya akan membahas tentang konferensi meja bundar. KMB adalah pertemuan antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO yang mewakili sejumlah negara ciptaan Belanda di Kepulauan Indonesia. Pertemuan ini dilangsungkan di Den Haag, Belanda mulai 23 Agustus hingga 2 November 1949. Ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dan Belanda yang telah lama terjadi. Walau Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Belanda masih berupaya menguasai Indonesia. Sebelum KMB, 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia telah dilaksanakan sebagai upaya penyelesaian masalah. Adapun pertemuan itu adalah yang pertama, Perjanjian Linggarjati pada 1946, yang kedua, Perjanjian Renville pada 1948, dan yang ketiga, Perjanjian Roem-Royen pada 1949. Meski sudah melangsungkan 3 pertemuan, belum ada titik terang penyelesaian masalah antara Belanda dan Indonesia. Dalam KMB, Belanda bersedia untuk menyerahkan kedaulatan kepada negara Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, tujuan konferensi meja bundar. Tujuan KMB adalah untuk menyelesaikan sengketa Indonesia dan Belanda seadil dan secepat mungkin. Bangsa Indonesia menginginkan penyerahan kedaulatan yang sungguh, penuh, dan enggak bersyarat kepada negara Indonesia Serikat, sesuai dengan pokok-pokok persetujuan Renville. Selanjutnya, hasil konferensi meja bundar. Pada tanggal 2 November 1949, tercapailah persetujuan konferensi meja bundar dengan hasil berupa yang pertama, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Yang kedua, masalah Irian Barat akan dibahas 1 tahun kemudian. Yang ketiga, akan dibentuknya Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, Indonesia akan mengembalikan semua milik Belanda dan membayar utang-utang Hindia Belanda sebelum. Selanjutnya, dampak konferensi meja bundar. Dari KMB ini, Indonesia akhirnya mendapat kedaulatannya. Acara penyerahan kedaulatan berlangsung pada 27 Desember 1949 dengan penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan berlangsung di 2 kota yaitu di Amsterdam dan Jakarta. Di Amsterdam, naskah penyerahan kedaulatan ditandatangani oleh Ratu Juliana dan Moh Hatta. Sementara di Jakarta, naskah ditandatangani oleh AHJ Loving dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX.
Pada tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan sementara negara dilantik Insinyur Soekarno menjadi presiden dan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Kabinet RIS atau Republik Indonesia Serikat yang merupakan persekutuan dengan kerajaan Belanda dibentuk. Bentuknya seperti Republik Federasi berdaulat yang terdiri dari 16 negara bagian. Nama saya Amanda Zahra Ali, saya akan menjelaskan tentang pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS. RIS dibentuk sebagai wujud kesepakatan antara Indonesia, Belanda, dan BFO pada Konferensi Meja Bundar. Isi Konferensi Meja Bundar diterima oleh KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat melalui sidangnya pada tanggal 6 Desember 1949. Tanggal 14 Desember 1949 diadakan pertemuan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh wakil-wakil pemerintah RI, pemerintah negara-negara bagian, dan daerah untuk membahas konstitusi RIS. Pertemuan ini menyetujui naskah Undang-Undang Dasar yang akan menjadi konstitusi RIS. Negara RIS berbentuk federasi meliputi seluruh Indonesia dan Republik Indonesia menjadi salah satu bagiannya. Bagi Republik Indonesia, keputusan ini sangat merugikan, tetapi merupakan strategi agar Belanda segera mengakui kedaulatan Indonesia sekalipun dalam bentuk federasi RIS. Pada 16 Desember 1949, IR Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS. Secara resmi, IR Soekarno dilantik sebagai Presiden RIS tanggal 17 Agustus 1949, bertempat di Bangsal Siti Hinggil Keraton Yogyakarta oleh Ketua Mahkamah Agung, yaitu Mr. Kusumah Atmaja dan Dr. Andes Muhammad Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri. Tanggal 20 Desember 1949, Kabinet Muhammad Hatta dilantik. Dengan demikian terbentuk pemerintahan RIS. Dengan diangkatnya Soekarno sebagai Presiden RIS, maka Presiden Republik Indonesia menjadi kosong. Untuk itu, Ketua KNIP Mr. As-Saad ditunjuk sebagai pejabat Presiden RI. Tanggal 27 Desember 1949, Mr. As-Saad dilantik sebagai pemangku jabatan Presiden RI, sekaligus dilakukan acara serah terima jabatan dari Soekarno kepada Mr. As-Saad. Langkah ini diambil untuk mempertahankan kelangsungan negara RI. Apabila sewaktu-waktu RIS bubar, maka RI akan tetap bertahan karena memiliki kepala negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengakuan kedaulatan. Pada tanggal 27 Desember 1949 terjadilah penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia yang dilakukan di Belanda dan di Indonesia. Di negeri Belanda, delegasi Indonesia dipimpin oleh Mohatta, sedangkan pihak Belanda hadir Ratu Juliana, Perdana Menteri William Drees, dan Menteri Seberang Lautan Sosio bersama-sama mendatangi akte penyerahan kedaulatan di Ruang Tata Amsterdam. Di Indonesia dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda. Dengan berakhirnya KMB itu, berakhir pula perselisihan Indonesia-Belanda. Indonesia kemudian mendapat pengakuan dari negara-negara lain. Pengakuan pertama datang dari negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab, yaitu Mesir, Suriah, Libanon, Saudi Arabia, Afghanistan, India, dan negara lainnya. Untuk perkataan penyerahan kedaulatan itu oleh pihak Indonesia diartikan sebagai pengakuan kedaulatan. Walaupun pihak Belanda tidak menyetujui dengan perkataan tersebut, namun dalam kenyataan oleh masyarakat internasional diakuinya keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun Belanda sendiri tidak mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan hanya mengakui tanggal 27 Desember 1949, namun keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tetap terhitung sejak proklamasi kemerdekaan oleh bangsa Indonesia. Pada saat itu bangsa Indonesia tidak menghadapi Belanda, melainkan menghadapi Jepang karena sebelumnya Belanda sudah kalah dan menyerah pada Jepang. Oleh karena itu, proklamasi kemerdekaan Indonesia mutlak atas usaha bangsa Indonesia sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naswa Aldila Ali. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kembali ke negara satuan. Setelah Republik Indonesia Serikat menerima pengakuan kedaulatan, segera muncul rasa tidak puas di kalangan rakyat, terutama negara-negara di bagian luar Republik Indonesia. Sejumlah 15 negara bagian atau daerah yang merupakan ciptaan Belanda terasa berbau kolonial, sehingga belum merdeka sepenuhnya. Negara-negara bagian ciptaan Belanda adalah sebagai berikut. Yang pertama ada negara Indonesia Timur atau NIT, atau yang kedua ada negara Sumatera Timur, yang ketiga ada negara Sumatera Selatan, yang keempat ada negara Pasundan, yang kelima ada negara Jawa Timur, dan keenam ada negara Madura. Belanda menciptakan daerah-daerah yang berstatus daerah otonomi, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Dayak Besar atau daerah Kalimantan Tengah, daerah Banjar atau Kalimantan Selatan, Kalimantan Tenggara, Jawa Tengah, Bangka Belitung, dan Riau Kepulauan. Pada tanggal 8 Maret 1950, pemerintah RIS dengan persetujuan DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan Republik Indonesia Serikat. Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat Mohatta mengadakan pertemuan dengan Sukawati dan Mansur. Mereka sepakat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isi konferensi Republik Indonesia Serikat yang pertama ada kesediaan bersama untuk membentuk Negara Kesatuan sebagai penjelmaan dari Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Proklamasi 17 Agustus 1945, dan B. Penyempurnaan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dengan memasukkan bagian-bagian penting dari UUD Republik Indonesia tahun 1945 untuk ini diserahkan kepada panitia bersama untuk menyusun rencana Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan. Pada tanggal 15 Agustus 1950 diadakan rapat gabungan Parlemen dan Senat Republik Indonesia Serikat. Sekian video penjelasan tentang kembali ke negara kesatuan dari saya. Terima kasih.